Pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, apa toner itu benar-benar penting? Apakah pembersih wajah aja cukup? Atau sebenarnya toner itu cuma trik marketing yang bikin skincare rutin kita makin ribet? Tunggu dulu, di video ini kita bakal mengupas tuntas apakah toner benar-benar wajib digunakan setelah pembersih wajah? Bahkan, ada satu fakta mengejutkan tentang toner yang mungkin bakal bikin kamu terkejut. Stay tune! Kalau ngomongin toner, pasti langsung terbayang cairan bening yang biasanya jadi langkah kedua setelah cuci muka kan? Tapi tahukah kamu, kalau toner dulu sebenarnya lebih dikenal sebagai astringen. Ya, produk yang awalnya diformulasikan untuk mengontrol minyak berlebih dan mengecilkan pori-pori ini sekarang sudah berevolusi menjadi sesuatu yang lebih kompleks. Tapi yang bikin menarik, gak semua orang setuju toner itu penting. Ada yang bilang, cuma buang-buang uang aja. Tapi ada juga yang gak bisa hidup tanpanya. Jadi, mana sih yang benar? Sebelum kita memutuskan apakah toner harus digunakan setelah pembersih wajah, kita harus tahu dulu nih, apa fungsi utamanya. Toner biasanya punya beberapa tujuan. Yang pertama, mengembalikan pH kulit. Setelah mencuci muka, kulit kita bisa kehilangan keseimbangan pH. Toner membantu menormalkannya kembali supaya skin barrier tetap sehat. Yang kedua, membersihkan sisa kotoran. Kadang, meskipun kita udah cuci muka, masih ada kotoran atau make up yang tertinggal. Toner bisa ngebantu membersihkan sisa-sisa itu. Yang ketiga, menghidrasi kulit. Beberapa toner modern juga punya bahan-bahan yang memberikan hidrasi. Terutama toner yang berbahan dasar humektan seperti hyaluronic acid. Yang keempat, mempersiapkan kulit untuk produk selanjutnya. Toner bisa membantu kulit menyerap serum atau pelembab jauh lebih baik. Oke, sekarang pertanyaan besarnya, apakah toner wajib digunakan setelah pembersih wajah? Jawabannya adalah tergantung. Jika kamu pakai pembersih ber-pH tinggi, kalau kamu pakai pembersih yang bikin kulit ngerasa ketarik, toner bisa ngebantu mengembalikan kelembapan dan keseimbangan pH kulit. Jika kamu kering atau sensitif, toner yang melembabkan bisa jadi langkah tambahan yang bikin kulit kamu lebih nyaman dan siap untuk produk skincare lainnya. Jika pembersih wajahmu sudah cukup lembut, kalau pembersih wajah kamu punya formula lembut dengan pH seimbang, sebenarnya kamu bisa skip toner dan langsung ke langkah berikutnya seperti serum atau pelembab. Kalau kamu memutuskan untuk menggunakan toner, pastikan kamu pilih yang sesuai dengan kebutuhan kulit kamu. Toner itu ada berbagai jenis dan gak semua cocok untuk semua orang ya. Yang pertama, hydrating toner. Ini cocok banget untuk kamu yang punya kulit kering. Biasanya mengandung bahan seperti glycerin, aloe vera, atau hyaluronic acid. Yang kedua, exfoliating toner. Untuk kulit berminyak atau kombinasi, toner dengan kandungan AHA atau BHA ini bisa membantu mengangkat sel kulit mati dan mengontrol minyak. Yang ketiga, calming toner. Kulitmu gampang merah atau iritasi, pilih toner dengan kandungan chamomile, centella asiatica, atau green tea. 4. Toner astringen. Biasanya berbasis alkohol. Toner jenis ini lebih cocok untuk kulit berminyak. Tapi hati-hati ya, karena bisa bikin kulit itu sensitif jadi lebih iritasi. Ini dia bagian yang mungkin bikin kamu kaget. Tahukah kamu, kalau dulu itu toner dianggap step wajib karena pembersih wajah zaman dulu cenderung keras dan merusak pH kulit? Tapi dengan teknologi skincare modern, banyak pembersih wajah sekarang sudah cukup lembut, sehingga toner bukan lagi keharusan. Bahkan, beberapa dermatologis percaya bahwa toner hanya perlu digunakan jika ada fungsi spesifik yang dibutuhkan kulit kamu, seperti eksfoliasi ringan atau hidrasi ekstra. Jadi, apakah toner itu penting? Jawabannya tergantung pada jenis kulit kamu.
kondisi kulitmu, dan produk pembersih wajah yang kamu pakai. Kalau kamu ngerasa kulit kamu udah nyaman dan sehat hanya dengan pembersih wajah, toner mungkin nggak perlu. Tapi kalau kamu butuh hidrasi tambahan atau mau memaksimalkan manfaat skincare kamu, toner bisa jadi langkah tambahan yang worth it. Tips penting, yang pertama, lakukan pack test sebelum mencoba toner baru. Yang kedua, hindari toner dengan alkohol tinggi jika kulit kamu itu sensitif. Yang ketiga, gunakan kapas untuk mengaplikasikan toner jika kamu mau membersihkan sisa kotoran atau langsung dengan tangan untuk efek hidrasi. Gimana menurut kalian? Apakah toner bagian wajib di skincare rutin kamu? Atau malah kamu tim gak pakai toner? Gimana kalau aku bilang, ada satu langkah skincare yang sering kamu anggap remeh. Tapi justru langkah ini yang bisa menyelamatkan kulit kamu dari kerusakan jangka panjang. Ya, ini tentang sunscreen. Pertama-tama kita bahas dulu nih, kenapa sih sunscreen itu wajib banget? Banyak orang bilang, aku jarang keluar rumah kok, atau kulitku udah gelap, jadi nggak perlu sunscreen. Itu salah besar guys. Yang pertama, melindungi dari sinar UV berbahaya. Sinar matahari itu nggak cuma bikin kulit kamu tuh lebih gelap, ada dua jenis sinar UV yang perlu kamu tahu. UVA dan UVB. UVA adalah stik jahat yang bikin kulit kamu itu malah cepat keriput dan penuaan dini. Sementara kalau UVB bisa menyebabkan kulit terbakar, bahkan kanker kulit. Dan ya, sinar UV itu tetap ada meskipun kamu di dalam rumah loh. Yang kedua, mencegah hiperpigmentasi dan jerawat membandel. Pernah nggak sih kamu tuh punya bekas jerawat yang makin warnanya tuh malah makin gelap kalau kena matahari? Pasti pernah ada lah ya. Itu karena tanpa sunscreen, kulit kamu tuh rentan terhadap hiperpigmentasi. Yang ketiga, mengurangi resiko kanker kulit. Ini tuh bukan cuma soal kecantikan, tapi juga kesehatan. Studi menunjukkan, penggunaan sunscreen secara rutin itu bisa menurunkan resiko kanker kulit hingga 50% loh. Aku tahu banyak banget alasan kenapa sih orang males pakai sunscreen, tapi jangan sampai kamu termakan mitos-mitos ini. Kira-kira apa mitosnya? Yang pertama, aku nggak perlu sunscreen karena kulitku gelap. Faktanya, sinar UV menyerang semua jenis kulit, bahkan kulit gelap sekalipun. Memang sih kulit gelap punya perlindungan alami lebih tinggi, tapi tetap bisa mengalami kerusakan juga. Yang kedua, aku cuma butuh sunscreen kalau cuaca terik. Faktanya, sinar UV tetap menembus awan, bahkan di hari mendung atau hujan. Jadi sunscreen itu tetap wajib setiap hari ya. Yang ketiga, pakai sunscreen itu lengket dan bikin breakout. Faktanya nih, banyak sunscreen modern yang formulanya itu ringan. Bahkan ada yang diformulasikan khusus untuk kulit berjerawat atau sensitif. Jadi nih, nggak ada alasan lagi buat kamu nggak pakai sunscreen ya. Oke, sekarang kamu udah tahu kan pentingnya sunscreen, tapi gimana sih cara pilih yang benar? Jangan sampai salah pilih ya. Yang pertama, pilih SPF yang tepat. SPF adalah perlindungan terhadap sinar UVB untuk sehari-hari. SPF 30 udah cukup. Tapi kalau kamu banyak aktivitas di luar ruangan, pilih SPF 50. Yang kedua, cek PA rating untuk UVA. Selain SPF, cari sunscreen dengan PA+++ untuk perlindungan maksimal dari sinar UVA yang bikin penuaan dini. Yang ketiga, pilih formula sesuai jenis kulit. Kulit berminyak, gunakan sunscreen gel atau water base. Kalau kulit kering, pilih yang creamy dengan kandungan pelembab tambahan. Dan kalau kulit sensitif, cari sunscreen dengan zinc oxide atau titanium dioxide physical sunscreen. Percuma punya sunscreen bagus kalau cara pakainya tuh salah. Ini aku kasih tips praktis biar kamu dapat manfaat yang maksimal. Yang pertama, jumlah yang tepat. Untuk wajah itu gunakan 2 jari penuh sunscreen ya. Sebanyak itu, jangan pelit-pelit guys. Yang kedua, aplikasikan 15 menit sebelum keluar.
Sunscreen butuh waktu untuk menyerap dan bekerja secara optimal. Jadi nih jangan langsung keluar rumah setelah diaplikasikan ke wajah. Yang ketiga, reapply setiap 2-3 jam. Ini penting banget, terutama kalau kamu berkeringat atau kena air. Sunscreen itu nggak permanen, jadi perlu diaplikasikan ulang. Sekarang, aku bakal kasih rekomendasi beberapa sunscreen terbaik yang cocok untuk kulit berbagai jenis kulit. Yang pertama, sunscreen water based untuk kulit berminyak. Formulanya ringan banget, gak lengket, dan hasil akhirnya matte. Cocok banget untuk kamu yang gampang kilap. Yang kedua, sunscreen dengan hyaluronic acid untuk kulit kering. Selain melindungi dari sinar UV, produk ini juga ngebantu melembabkan kulit kamu sepanjang hari. Yang ketiga, sunscreen untuk kulit sensitif. Biasanya, itu masuk kategori physical sunscreen dengan bahan-bahan minimalis yang nggak bikin iritasi. Sekarang nih ya, coba bayangkan deh, kamu nggak pernah pakai sunscreen. Apa yang terjadi dalam 5 atau bahkan 10 tahun ke depan? Aku kasih bocoran. Yang pertama, keriput lebih cepat. Kulit kamu bakal kehilangan elastisitas. Garis-garis halus mulai muncul lebih dini dan kamu bakal kelihatan lebih tua dari usia sebenarnya. Gak mau kan kayak gitu? Yang kedua, hiperpigmentasi dan flek hitam. Bintik-bintik hitam mulai bermunculan di area pipi atau bahkan hidung, dahi. Ini salah satu tanda kerusakan akibat sinar matahari. Yang ketiga, resiko kanker kulit. Dan yang paling serius, tanpa perlindungan, kulit kamu bisa terkena kanker. Ini bukan sesuatu yang bisa dianggap sepele ya guys. Jadi setelah tahu semua ini, masih berani skip sunscreen? Jangan tunggu sampai kulit kamu rusak untuk memulai melindunginya. Coba deh, mulai dari sekarang. Jadikan sunscreen itu langkah wajib di rutinitas skincare kamu. Kalau kamu punya sunscreen favorit, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe untuk tips skincare lainnya, dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan konten berikutnya. Ingat ya, kulit yang sehat dan cantik dimulai dari langkah kecil. Pakai sunscreen setiap hari. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!